على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Benarkah di zaman salaf orang yang tidak sholat subuh berjamaah disuudzon, berburuk sangka maksudnya? Apa dalilnya dan bagaimana seharusnya jika kita melihat itu terjadi pada saudara kita? Apa hanya sebatas suudzon saja atau harus tabayyun? Tentunya dijelaskan kepada dirinya apa sebabnya. Karena waktu itu di awal permulaan Islam banyak orang munafikun yang mereka keberatan. Dalam mereka keberatannya memang malas mereka untuk sholat. Sehingga sholat subuh sama sholat isya ini yang mereka kebanyakan berat. Asqalus sholat alal munafikin sholatul isya wa sholatul subh. Ya, seberat-berat sholat untuk orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Karena itu waktu biasanya orang istirahat. Sholat subuh ketika itu orang sedang mungkin posisi mendekati nyenyak-nyenyak tidur ya. Sehingga kalau dia tidak sadar dan imannya nggak kuat, dia nggak bangun. Begitu pula setelah isya, waktu istirahat. Orang kalau nggak kuat imannya, mungkin habis maghrib langsung tidur dia. Sehingga isya pun dia terlewatkan sholat jamaah. Dan yang disampaikan tersebut memang mauquf dari Ibnu Umar. Hadisnya barakallahu fiik disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullahi alaih. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Tabrani. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna idza faqadna al-insana fi salat al-fajr wal isya asa'na bihi dzan. Dahulu kami apabila merasa kehilangan, tidak nampak si fulan, tidak nampak ketika salat subuh dan ketika salat isya, maka kami berburuk sangka terhadapnya. Karena waktu itu di awal permulaan Islam banyak orang-orang munafikun yang mereka enggak salat. Maksudnya kami berburuk sangka terhadap keislamannya nih. Dia Islamnya serius atau tidak? Jangan-jangan ada benih-benih kemunafikan gitu. Adapun sekarang ini yang kita perhatikan ya, kalau misalkan saudara kita yang perlu nasihat, kita nasihati. Tapi kalau terus-menerus nggak pernah nampak sholat subuh, nggak pernah nampak sholat isya misalkan, itu membuat kecurigaan. Dan ini disebut para ulama al-hukmu ala dzahir. Hukum itu berlaku pada zahirnya, lahiriahnya bagaimana dia. Karena dia kalau seandainya mengaku seorang muslim mukmin, dia akan sholat jamaah di masjid. Tapi kalau nggak pernah nampak sholat subuh, nggak pernah nampak sholat isya, itu kan menimbulkan kecurigaan sehingga menimbulkan berburuk sangka gitu. Ada apa? Nah, jangan-jangan ada benih-benih kemunafikan, waliyadzubillah, seperti itu. Jadi tadi sahih ya, tadi sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullahi alaih. Sebagaimana sudah kami sampaikan hadisnya mauquf dari Ibnu Umar. Memang dahulu mereka ketika melihat orang nggak pernah sholat subuh berjamaah atau nggak pernah nampak sholat subuh, sholat isya berjamaah itu berburuk sangka terhadapnya karena mencurigai apakah keislamannya itu benar atau tidak. Karena yang paling berat sholatnya untuk sholat isya ini dan sholat subuh ini adalah orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu mereka untuk semua sholat berat, tapi untuk sholat isya dan sholat subuh ini lebih berat itu loh. Makanya kita sebagai seorang sunni salafi atau muslim yang sejati, pastikan kita siap bagaimanapun keadaannya kalau nggak ada udzur syar'i untuk menghadiri sholat jamaah. Baik itu sholat subuh, sholat isya atau sholat lima waktu yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.